Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Di tengah ketidakpastian geopolitik, harga emas terus meroket naik pemirsa. Bahkan hari ini harga emas logam mulia antam sudah mencapai Rp2.584.000 atau meningkat Rp35.000 dibandingkan dengan hari kemarin. Ini terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven. Kita akan coba cek bagaimana kemudian harga emas dunia per hari ini pemirsa. Harga emas dunia per hari ini sudah mencapai 4.443,37 USD per troy ounce. Bahkan diperkirakan akan mencapai 5.000 USD per troy ounce pada akhir tahun 2026 ini. Tapi ternyata harga emas yang bergejolak naik ini bukan hanya di awal tahun 2026 saja, tapi sudah terjadi sepanjang tahun 2025. Bahkan kalau kita lihat sepanjang tahun 2025 ini sudah mencapai 68%. Kita lihat bagaimana kemudian harga emas pada tahun 2025. Di awal tahun 2025 harga emas di angka Rp1.465.000. Kemudian mulai cuan pada pertengahan tahun 2025 di angka 1,8.774.000 maksud saya, ini di bulan Mei. Kemudian sempat terjadi penurunan sedikit, kemudian ditutup di akhir tahun pada bulan Desember di angka Rp2.357.000. Tapi tingginya angka emas ini pemirsa yang terus meroket ini akhirnya menimbulkan banyak ketertarikan pada masyarakat. Tapi tingginya ketertarikan masyarakat ini juga berdampak andil terhadap inflasi yang terjadi. Di mana pemirsa pada tahun 2025 komoditas inti emas perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Tapi kemudian menjadi pertanyaan kita, di tengah gejolak harga emas yang tinggi ini, apakah kita harus beli atau jual emas? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di tengah dunia yang bergejolak ini pemirsa, harga emas terus melonjak naik. Nah, pertanyaan kita, beli emas atau jual emas? Ini akan kita bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda. Saya sapa dulu, yang pertama narasumber kita ada Pak Ibrahim Aswaibi, ini pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas. Selamat malam Pak Ibrahim. Terima kasih Pak. Nah Pak Ibrahim, ini akan dicari-cari banget nih, karena harga emas terus meroket naik ya Pak. Nanti kita akan bahas, saya juga akan sapa lagi narasumber lainnya untuk Anda pemirsa. Prof. Telisa Aulia Valianti, Guru Besar FEB UI. Selamat malam. Selamat malam Mbak Celia, selamat malam semuanya. Baik, saya juga ingin menyapa untuk Anda pemirsa, Pak KD Eva Saputra, Kepala Divisi Bisnis Bullion PT Pegadaian. Selamat malam. Selamat malam Pak KD. Saya juga ingin menyapa untuk Anda pemirsa, Elson Long, influencer yang biasanya sering memberikan edukasi tentang emas, begitu ya? Selamat malam. Selamat malam. Bapak Ibu yang terhormat. Selamat malam para hadirin. Baik, saya akan langsung berbincang langsung ini. Saya mau ke Elson dulu. Mas Elson, ini kalau kita lihat saat ini kan harga emasnya itu tinggi ya. Betul. Tren harga emas itu kalau dari 2025 kalau saya lihat tadi itu 68%, Betul. kemudian meningkatnya. Tapi Anda melihat harga emas yang tinggi ini dan juga tren harga emas ini seperti apa sih? Justru ini yang saya mau tanyakan juga ke Bapak Ibu yang Oke. terhormat hari ini. Kalau kita lihat sekarang Gen Z sangat-sangat antusias terhadap kenaikan harga emas ini, dan bahkan kalau kita lihat di dalam berita sampai mereka berbondong-bondong ngantri dari subuh. Kalau dulu itu kita kan war tiket ya, sekarang war untuk mendapatkan emas. Dan kalau saya lihat spread yang ada pada toko-toko emas pun sangat-sangat besar. Ya. Dan juga sekarang sedang maraknya emas digital. Mungkin pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai hal tersebut, dan saya juga ingin bertanya. Dan sekarang mungkin boleh dibantu oleh Bapak Ibu sekalian, Oke. kenaikan harga emas ini seperti apa?
Oke, rupa-rupanya ini influencer juga pengen tahu nih sekiranya kenapa harga emas ini bergejolak naik terus. Tapi saya mau tanya dulu, Mas Elson, Anda nih selama ini sudah investasi emas nggak sih? Saya pertama kali beli itu pas tahun 2012. 2012, waktu Ya, itu harganya berapa? 500.000. Sekarang berarti masih investasi? 2,5 juta ya sekarang. Jadi kalau saya lihat trennya itu saat 2008, kita lihat pada data, itu cukup naik tinggi ya, Iya. sempat naik tinggi. Namun saya masih SD pada saat itu, jadi saya belum beli, cuma saya memonitor. Setelah itu turun, dan saat posisi cukup stabil, 2012 sampai 2018 saya kira 500.000, 600.000, 700.000, lalu turun Ya. lagi 600.000. Dan pas COVID itu cukup viral juga, naik ke 1 juta, namun turun lagi sampai 800.000. Jadi kalau saya lihat dalam dunia investasi, terutama para anak-anak muda ini, mereka akan hype atau viral setelah ada suatu instrumen yang naik 2 atau 3 kali lipat. Oke. Makanya kalau kita lihat yang viral di tahun-tahun sebelumnya itu seperti saham atau kripto. Dan kalau sekarang ini kan emas naik 2 kali lipat lebih ya, 2 tahun terakhir dari 900.000 sampai 2,4 juta. Oke. Makanya sekarang ini yang terjadi, saya semoga kita bisa berdiskusi di sini agar para Gen Z juga mendapatkan arahan, Ya. karena banyak sekali yang bertanya, tadi pun saya membuka polling, apakah emas cocok untuk dijadikan dana darurat, dan bahkan mereka mau all in. Apa saya jual tanah saya ya, saya jual rumah saya, Oh ya, warisan sampai semua. segitunya? Segitu Oke. besarnya, karena mereka lihat hype-nya ini sangat besar. Dan Karena mereka, melihat keuntungannya begitu besar gitu ya? betul, dan mereka kebanyakan itu FOMO, mereka fear of missing out, takut ketinggalan kereta ini. Oke, tapi saya pengen tahu, waktu itu tahun 2012, itu kan masih sangat muda sekali begitu ya. Betul. Kenapa kemudian memilih untuk investasi emas? Apakah ini memang diajarkan dari rumah harus seperti itu atau seperti apa? Betul, kebetulan memang dari orang tua saya yang hadir juga di sini pada hari ini, beliau selalu mengatakan emas itu untuk proteksi dari inflasi. Oke. Jadi kalau kita bisa beli, itu emas gak bikin kaya, tapi bisa menjaga kekayaan kamu. Jadi seumpama kita punya uang 400 juta sekarang, kita bisa beli Innova. Kalau kita simpan 400 juta kita, misalkan 10 tahun lagi mungkin sudah tidak bisa beli Innova yang baru nanti. Tapi kalau misalnya kita simpan dalam bentuk 200 gram emas, pasti nanti masih bisa, buying power-nya masih sama. Tapi berasa banget sekarang. Betul, beras. Kalau sekarang bahkan lebih. Sudah lebih dari yang diajarkan dulu. Oke. Keuntungannya berlimpah. Luar biasa. Tapi apa kemudian yang membuat Anda kemudian sering menginfluence masyarakat untuk investasi, khususnya di emas? Kalau saya lihat sekarang Gen Z, millennials, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun, mereka sekarang sedang kehilangan arah. Karena terlalu banyak yang beredar di sosial media itu adalah tentang flexing dan sebagainya. Makanya saya berusaha untuk menjadi sosok anak muda, tapi bisa mengajarkan untuk, bukan sharing bahwa investasi itu tidak selalu harus yang high risk. Yang aman tuh juga bisa loh. Kalau kita rajin menabung, rajin menyisihkan, rajin berinvestasi, pasti kita juga bisa mencapai financial freedom di kemudian hari. Oke, mencapai financial freedom. Tapi ini menyambung sama pertanyaan Mas Nelson tadi, saya langsung akan ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini kenapa sih harga emas terus naik? Saya terus untung. Kenapa nih Pak? Terima kasih. Oke. Jadi mungkin saya akan membahas tentang fundamental ya, Oke. apa yang mempengaruhi harga emas dunia, logam mulia mengalami kenaikan. Nah, dari tahun 2025 awal ya, pada saat Trump terpilih sebagai presiden, ini sudah kelihatan harga emas ini terus mengalami kenaikan. Kenapa? Karena saat itu yang diagung-agungkan oleh Trump itu dua. Pertama adalah perang dagang, kemudian yang kedua akan melakukan ya memberhentikan ya perang yang ada di Timur Tengah dan di Eropa. Tetapi kenyataannya sampai saat ini masih bergejolak. Ya, ini sampai akhirnya mendekati tahun 2025 ini pun juga masih masalah geopolitik masih akan terus meningkat. Bahkan tentang masalah perpolitikan di Amerika yang kita tahu juga ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap para investor, karena para investor sendiri mengatakan bahwa terutama adalah pan-pan besar di Amerika bahwa keterlibatan ya keikut campuran presiden sebagai eksekutif ya terhadap Bank Sentral Amerika ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Bahwa Bank Sentral itu independen. Nah, sampai-sampai saat itu adalah Trump sendiri marah ke salah satu gubernur Bank Sentral Amerika, yaitu siapa? Tina Sok. Ya, kita tahu bahwa Tina Sok dipecat oleh Trump, kemudian Tina Sok melakukan banding di pengadilan federal, kemudian dimenangkan. Setelah dimenangkan,
ya Trump sendiri melakukan banding di Kejaksaan Agung yang kemungkinan besar ya di awal-awal Januari atau Februari ini akan keluar ya hasilnya dari Jaksa Agung. Nah, di sisi lain pun juga masalah perang dagang. Ya perang dagang pun juga Trump pun juga mendapatkan surat peringatan ya istilahnya surat peringatan yang keras dari Kejaksaan Agung. Karena apa? Karena Trump sendiri menggunakan undang-undang darurat di Amerika, seharusnya tidak. Nah, tetapi Trump membalas dengan surat kepada Jaksa Agung bahwa kalau seandainya perang dagang ini dihentikan, maka Amerika akan kehilangan ya pendapatan dari perang dagang itu 2 triliun US dollar. Nah, ini yang kita pun juga belum tahu apakah nanti di awal-awal tahun 2026 ini keputusannya seperti apa di Kejaksaan Agung. Ya, sedang enaknya itu kemudian muncullah perang ya kan di Eropa, terutama adalah Rusia. Kita tahu bahwa ada 91 drone ya yang memasuki rumah dinas dari Putin sendiri. Ini pun juga cukup mengganggu karena secara bersamaan Zelensky sedang melakukan perundingan ya dengan Trump untuk membahas masalah apa? Masalah gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina secara permanen. Ya, dengan adanya drone 91 drone melakukan penyerangan terhadap rumah dinas dari Putin, ini membuat apa? Membuat gencatan senjata yang sudah disiapkan ini menjadi pecah kembali. Setelah itu muncullah kita lihat di Amerika Latin ya di mana Trump sendiri sudah bergadang-gadang bahwa Maduro ini terlibat dalam penyelundupan narkotika di tahun 2020. Oke. Itu. Nah, ini yang cukup menarik. Tetapi rupanya apa? Benar-benar terjadi. Melakukan penyerangan dan Maduro ditangkap dibawa ke Amerika. Ya, ini pun juga menjadi satu goncangan tersendiri. Karena apa? Karena sekutu-sekutu dari Venezuela sendiri seperti Kolombia, kemudian Iran, kemudian Rusia, Tiongkok, Korea Utara, ini pun juga mereka membuat satu kecaman. Nah, dari sinilah yang membuat harga emas dunia itu melambung tinggi mendekati level di 4.550. Ya, walaupun akhirnya terkoreksi. Karena apa? Karena adanya kerjasama ya PLT untuk presiden di Venezuela sendiri. Ya, kita tahu ada kerjasama dengan Trump untuk membahas tentang masalah kilang minyak yang ada di Venezuela. Itu Mbak Celia yang membuat harga emas dunia ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan walaupun sekarang terjadi koreksi. Itu Mbak. Oke, saya ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, ini kalau Anda lihat tadi sempat disampaikan juga bahwa ini adalah gejolak di geopolitik. Tapi saya pengen Anda mendalami ini, apakah ini memang ketakutan pasar sajakah karena kondisi geopolitik ataukah memang sebenarnya fundamental ekonomi global itu sedang rapuh? Ya, jadi memang kalau kita lihat kebetulan kami ada beberapa riset ya mengenai ini cukup mendalam. Jadi ada faktor ketidakpastian tadi, uncertainty global yang memang mengalami peningkatan. Tapi di sisi fundamental kalau ekonomi itu pasti bicara demand dan supply. Jadi dari sisi demand ini memang sangat melonjak. Nah dari fundamental ya tadi meneruskan yang dari bapak-bapak sekalian. Nah tadi jadi dari aspek fundamental tuh demand emas datangnya dari mana? Satu dari pembelian oleh bank sentral. Jadi tahun 2024 dan 2025 banyak bank sentral di dunia itu memborong emas, makanya harganya jadi naik. Nah kenapa? Bank sentral Cina, bank sentral Rusia, terutama negara-negara BRICS, India ya, Brazil, Rusia, India, China itu banyak memborong emas. Nah karena mereka melihat adanya tren ketidakpastian global yang semakin meningkat. Jadi demand dari bank sentral juga mengalami peningkatan. Dan kemudian melemahnya ekonomi Amerika, karena kan kita bicara tadi Mbak Celia bicara safe haven. Nah safe haven itu apa yang utama di dunia? Safe haven yang utama di dunia itu adalah dolar, kemudian emas ya, walaupun ada tambahan-tambahan lain safe haven yang lain, tapi kita tuh majority safe haven tuh masih dua ini yang dominan. Nah ketika melihat prospek ekonomi Amerika ke depan itu tidak begitu baik ya, sejak Amerika juga mengalami penurunan dalam ekonominya, orang kan beralih nih apa sih yang bisa menjadi safe haven. Nah itu adalah emas, makanya kenapa banyak demand terhadap emas itu naik dari sisi itu, karena saingannya itu dolar sendiri mengalami penurunan gitu dari sisi sebagai safe haven tadi gitu. Ada obligasi juga, nah cuman obligasi ini tadi karena meningkatnya ketidakpastian. Nah selain dari itu juga demand datang itu dari investasi. Jadi kita nih tadi seperti mas-mas ini mau melakukan investasi, nah itu demand dari sisi investor gitu, itu juga mengalami peningkatan. Kemudian demand dari sisi industri itu juga ada, menggunakan emas as
as it is, bukan emas sebagai alat investasi, tapi emas sebagai alat-alat misalkan komponen dari suatu produk, misalkan produk Itu banyak elektronik. terjadi Ya itu sekarang. ada juga mengalami peningkatan karena kan hilirisasi di tambang ini juga mengalami peningkatan kan. Jadi Oke. industri manufaktur hilirisasi itu meningkat. Jadi untuk dari demand industri itu juga tinggi. Tapi yang paling besar itu dominasi dari pembelian bank sentral sama investasi. Yang ketiga itu perhiasan. Nah, perhiasan ini paling tinggi demand di dunia itu adalah Tiongkok dan India. Oke. Jadi demand untuk perhiasan ini juga mengalami peningkatan. Mungkin orang kan sekarang gaya itu style itu sangat perlu ya. Jadi emas ini adalah salah satu perhiasan juga yang mungkin penting. Nah, jadi itu juga. Tapi paling tinggi memang dari bank sentral. Dan tadi ada Oke. faktor ketidakpastian geopolitik. Itu sih yang bisa dijelaskan. Oke, kalau kita lihat tadi Prof. Telisa memang turut andil terhadap inflasinya cukup tinggi ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah mengingat juga harga emas ini meningkat terus? Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Pengalaman saya kalau emas itu investasi yang nilainya nggak akan berpengaruh atau tidak terpengaruh oleh inflasi ya, karena kita membeli emas di tahun berapapun nanti ketika akan menjualnya juga akan terus bertambah nilainya. Maka dari itu saya tertarik menabung emas. Kalau memang untuk investasi yang jangka panjang tidak dijual dalam waktu dekat itu sangat menguntungkan sih. Tapi kalau untuk dijual dalam waktu dekat itu ya karena harganya fluktuatif jadi belum tentu kita dapat untung gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang oke banget. Sebenarnya ya ada senangnya dikit karena aku memang invest ya di emas gitu udah dari lama, jadi ya tanggapannya ada senangnya tapi juga ada kayak kayak kaget juga kok semelejit ini gitu, padahal sebelumnya tuh kayak naiknya pelan-pelan banget nih gitu, tapi ternyata sekarang tuh kayak bener-bener naiknya tuh nggak bisa diprediksi gitu. Tapi juga kemarin sempat turun juga sih dikit, tapi lebih banyak ke naiknya sih memang gitu paling kalau aku. Ini karena memang harganya cenderung cepat untuk meningkat, berarti ini untuk kedepannya kita misalnya bisa jadi tabungan yang sangat menguntungkan daripada kita menabung uang ya, uang tunai seperti itu. Karena ya kita lihat aja untuk inflasi itu nggak sebanding dengan harga kenaikan emas. Jadi menurut saya emas itu lebih menguntungkan sih kalau untuk investasi. Nah, bahkan kalau tadi kita dengarkan bersama, banyak masyarakat itu udah melihat bahwa safe haven emas ini sangat menguntungkan, sangat cuan sekali. Sebelum kita jawab mengenai inflasi tadi, saya akan bergeser dulu. Saya mau ke Pak Kade. Pak Kade, nih di PT Pegadaian sendiri harga emas sekarang berapa? Ya, di Pegadaian saat ini harga emas di hari ini kurang lebih 2.500.000. 2.500.000. Jadi, ya, di Pegadaian ada beberapa emas gitu ya, ada emas batangan dan juga ada tabungan emas itu. Dan yang menarik adalah sebenarnya pembeliannya itu bisa meskipun harganya katakanlah 2.500.000, belinya itu bisa mulai dari 10.000 gitu. Okay. Jadi sekarang itu sudah bukan masalah berapa harganya, tapi memang mulai 10.000 pun sudah bisa memiliki emas. Oke, tapi kalau kita lihat kan tren harga emas ini kan mulai mengalami peningkatan terus ya dari tahun lalu sampai dengan awal tahun 2026 ini. Kira-kira banyak pembeli yang konsumen yang membeli emas itu mulai dari bulan apa sih gejolaknya? Pegadaian mendapatkan license bank emas itu kurang lebih 1 tahun dari Desember 2024 gitu ya. Dan sebelumnya juga memang Pegadaian bisnisnya adalah di emas gitu ya. Dengan adanya bank emas di Indonesia itu juga menambah kepercayaan masyarakat untuk membeli emas. Kita lihat 2 tahun terakhir gitu ya, itu harga emas kan luar biasa. Bank emas diresmikan di bulan Februari dan di bulan April itu kenaikannya luar biasa. Itu juga terjadi kenaikan lonjakan minat untuk membeli emas. Kemudian kemarin terakhir juga di Oktober juga memang luar biasa pembelian emas. Jadi benar kata Kak Olson tadi, beli emas ini seperti war gitu ya. Jadi kayak beli tiket gitu. Jadi sangat-sangat ramai gitu ya. Dan sejalan tadi dengan Kak Olson, jadi memang Gen Z gitu ya, Gen Z yang membeli emas ini trennya luar biasa tuh. Di tahun ini kurang lebih 120% itu meningkat gitu dari Gen Z saja gitu. Ini artinya apa? Ini artinya Gen Z sudah mulai melihat aset salah satunya adalah emas gitu, menjadi alternatif untuk aset yang harus disimpan. Nah, sepertinya influencer berhasil nih untuk mengedukasi masyarakat Gen Z untuk nabung emas. Mas Elson ada yang mau ditambahkan nggak? Mau nanya mungkin?
Mungkin saya menyampaikan aspirasi dari para Gen Z juga. Jadi kalau sekarang ini kan ada fitur ATM emas ya Pak. Jadi kalau kita lihat banyak merek di toko yang tidak tersedia, kalau di Pegadaian itu solusinya dengan menyediakan ATM emas, seperti apa Pak feedback dari masyarakat? Ya, memang pertanyaan paling sering ditanyakan adalah pada saat membeli tabungan emas, apakah emas fisiknya ada? Nah ini di Pegadaian, di Bank Emas, itu fisiknya adalah 1:1. Artinya adalah kita bisa menjual emas itu wajib memiliki emas fisiknya terlebih dahulu. Nah kemudian kita lahirkanlah aplikasi Tring. Aplikasi Tring. Nah ini juga luar biasa, di Oktober kemarin kami launching aplikasi Tring. Ini juga one stop service untuk membeli emas. Di sana bisa mulai beli, kemudian cicil, gadai, kemudian jual beli gitu ya, melihat harga historis emas. Dan inovasi yang terbaru, benar seperti Olsen tadi, adalah ATM emas. Jadi kami saat ini sudah ada di Jakarta gitu ya, ada ATM emas. Ini menunjukkan bahwa emas itu sangat liquid, artinya liquid tidak hanya bisa sangat cepat dibeli maupun dijual di lewat aplikasi, tapi memang jika perlu fisiknya datang ke ATM, tinggal datang ke ATM, scan QR dan langsung keluar emasnya. Itu ada menandakan biaya tambahannya tapi? Ya, itu ada biaya, itu adalah biaya untuk ambil fisik. Oke, tetapi sekarang udah banyak belum yang mungkin pakai ATM emas itu? Dan juga ketersediaannya apakah nanti ada terus ataukah nanti tiba-tiba udah nggak tersedia lagi nih, kita nanti mau ke ATM emas sudah nggak ada fisiknya, gimana? Ya, ini ATM emas Pegadaian memang inovasi terbaru gitu ya, dan memang saat ini masih di Jakarta, dan tahun ini kami berencana roll out ke seluruh Indonesia gitu. Tujuannya apa? Kami ingin menghadirkan experience. Pertama adalah brand experience ya. Bagaimana memiliki emas ataupun brand dari tabungan emas itu sangat mudah untuk bisa dibeli mulai 10.000, bisa dicicil gitu ya, bisa dicicil, kemudian bisa diambil fisik juga dengan sangat mudah gitu. Kemudian yang kedua tentu adalah produk experience. Jadi mulai dari 10.000 itu sudah bisa memiliki emas itu. Jadi ini mungkin kalau biasanya kita ngopi gitu ya, kalau kita bandingkan mungkin kita sering ngopi gitu, ngopi mungkin kurang lebih 20 sampai 50.000, ya ini beli emas sudah mulai dari 10.000 dan sudah sangat mudah. Jam sekarang pun gitu ya, jam sekarang pun bisa langsung beli. Jadi tidak harus menunggu datang ke outlet, tinggal download aplikasi, beli, kemudian bayar secara jadi online. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk tidak investasi emas. Betul. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Pak Kadek atas penjelasannya. Karena kebetulan saya juga pengguna Tring dan kemarin saya mencoba mencetak, namun stok yang ada itu hanya 1 dan 2 gram. Dan ada di kantor pusat Pegadaian, sedangkan yang di Kelapa Gading itu out of stock. Dan kalau kita lihat berdasarkan data di Google Trends, sejak tahun 2019 sampai 2025 itu kenaikan search tentang invest emas itu sudah 4 kali lipat. Dan juga tentang emas digital itu sudah 6 kali lipat. Dan sampai sekarang masih banyak sekali yang merisih mengenai nabung emas digital ini. Tapi dengan penjelasan Bapak tadi bahwa 1:1 ini apakah akan selamanya seperti itu atau seperti apa Pak? Ya, karena memang 1:1 itu adalah ketentuan gitu ya, di bank emas itu adalah memang sebelum bank emas menjual emas, jadi memang harus memiliki emasnya gitu. Jadi memang sudah by regulasi menyatakan demikian gitu. Jadi nah di sini juga di bank emas tidak hanya kita menjual emas gitu ya, tapi bisa juga melakukan deposito. Jika kita sudah memiliki emas katakanlah 5 gram, itu bisa juga dilakukan deposito. Jadi kita tidak hanya mendapat capital gain, tapi juga bisa mendapatkan imbal hasil setiap bulannya gitu. Oke, itu yang menarik. Jadi nggak ada alasan lagi ya, nanti kalau misalnya kita udah beli digitalnya kemudian mau cetak fisiknya itu nggak ada. Betul ya Pak ya, karena itu 1:1. Tapi Prof. Telisa, kalau kita bicara soal inflasi, tadi saya sudah sedikit mengutip sedikit dan juga membahas sedikit di awal tadi 0,12% itu cukup lumayan begitu ya di tahun 2025, dan juga di tengah gejolak ini dan juga peningkatnya konsumen untuk membeli emas, itu pasti inflasi akan terus dibarengin gitu, maksudnya akan terus mengikuti gitu. Bagaimana kemudian pemerintah harus melihat ini?
Tapi di segmen selanjutnya Prof. Talisa, saya harus gantung Anda lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Banyaknya permintaan, banyak masyarakat yang tertarik, tetapi juga dibarengin dengan inflasi yang terus meningkat. Saya ke Prof. Talisa langsung saja dijawab bagaimana kemudian melihat inflasi harga emas ini. Ya, jadi kemarin kita beberapa kali ya, karena saya pernah membantu pemerintah juga, beberapa kali rapat koordinasi ya dengan BPS, Kemendagri, dan stakeholder yang terlibat dalam pengendalian inflasi. Termasuk inflasi baik nasional maupun daerah. Nah jadi di dalam pembahasan itu selama beberapa bulan terakhir itu selalu bahas tentang emas. Jadi emas ini memang selalu yang menjadi salah satu penyebab inflasi kita masih di atas 2% ya. Bahkan di terakhir ini agak naik ke 2,9, sudah mendekati 2,5 plus minus 1. Nah ini mulai jadi perhatian. Nah memang ini tidak terhindarkan. Kalau pangan kita kan terus memantau ya stabilitas harga pangan dan seterusnya. Tapi kalau emas ini kan sesuatu faktor yang di luar, maksudnya banyak faktor geopolitiknya, banyak faktor eksternal ya. Nah waktu itu sempat ada, jadi gini, inflasi itu ada dua macam, headline inflation sama core inflation. Nah emas ini terutama juga ada di core inflation, walaupun dia ada di headline juga. Nah tapi salah satu penyumbang dari inflasi inti, itu memang emas perhiasan ini yang menyebabkan inflasi inti kita itu menjadi agak stubborn untuk turun gitu. Jadi dan dia cukup besar komponennya seperti itu, secara bobot juga cukup besar dan secara growth inflasinya itu juga cukup tinggi. Nah oleh karena itu memang perlu jadi perhatian. Nah bagaimana caranya sebetulnya edukasi ke masyarakat juga sih. Artinya bahwa oke, kita lagi euforia nih, memang demand terhadap emas itu tinggi, tapi nggak boleh terlalu abuse juga. Karena apa? Dalam hukum tentang harga aset itu selalu ada, suatu saat akan ada normalisasi. Terus juga ada yang namanya sebagai boom and bust period. Jadi selalu apapun itu kripto, semua aset-aset atau investment pada satu titik itu nanti akan ada titik balik. Itu selalu hukumnya seperti itu. Nah jadi ini edukasi kepada masyarakat bahwa kita lagi ini, nah harus diversifikasi, tetap tidak boleh don't put your egg in the same basket. Kita nggak boleh hanya dalam satu keranjang, jadi harus diversifikasi. Karena memang pada suatu titik akan ada normalisasi seperti itu. Jadi itu yang edukasi ke masyarakat sih, bahwa itu tadi ya ini, karena nanti once inflasi itu meningkat, itu kan mempengaruhi daya beli masyarakat juga gitu. Betul. Seperti itu. Jadi artinya kalau kita terlalu berlebihan juga dalam pembelian emas ini, khawatirnya nanti juga akan menurunkan kepada daya beli, karena dia juga punya impact pada inflasi, karena dia punya simultan effect gitu loh terhadap inflasi juga. Artinya jangan terlalu agresif nih kalau beli emas di tengah harga emas yang terus naik. Tapi saya akan ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini katanya akan ada titik baliknya. Tapi melihat harga emas saat ini sudah sangat tinggi, Anda juga memprediksi, kalau saya lihat prediksi Anda tuh 2,8 sampai dengan 3 juta begitu ya. Apakah benar akan demikian dan apakah memang akan ada titik baliknya? Saya memprediksi memang di tahun 2026 ini bisa di atas 3 juta. Bahkan saya memprediksi 3.500.000 itu tertinggi di tahun 2026. Kenapa? Saya melihat kenapa sampai kenaikan seperti itu? Karena secara geopolitik juga mendukung, secara internal pun juga mendukung. Rupiah mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Bahkan saya memprediksi rupiah sendiri di tahun 2026 itu 17.500. Ya, saya bilang 17.500. Kenapa? Karena saya lihat bahwa kondisi geopolitik di tahun 2026 kemungkinan besar ya ini akan terus berkecamuk. Apalagi kita melihat di Asia Timur. Terutama adalah antara Tiongkok dengan Taiwan. Ini yang saya paling takutkan. Walaupun kedua negara ini tidak penghasil minyak, ya, tetapi kalau seandainya terjadi perang, ini akan berpengaruh ekonomi ya di Asia. Karena apa? Kita tahu bahwa Tiongkok ini melakukan perdagangan dengan semua negara itu paling tinggi saat ini. Pak Ibrahim, kalau tadi sempat Anda sampaikan memang ini geopolitik akan terus bergejolak, artinya harga emas akan terus naik, jadi tenang-tenang saja karena bisa jadi 3,5 juta. Tapi yang jadi pertanyaan saya nih Pak, gimana cadangan emas kita? Karena saya juga melihat bahwa pada Oktober kemarin kita sempat impor dari Singapura, padahal kita cadangan emasnya itu nomor 4. Ya, jadi begini, mungkin akan saya jelaskan bahwa sebelum Oktober pun juga Indonesia itu udah impor. Ya, udah kekurangan. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia yang mereka tuh ekspor. Ya, jadi mungkin bisa saja perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia ini adalah pemodalnya tuh asing, sehingga mereka ada win-win solution. Ya, kalau seandainya saya masuk di sini, buat saya dong barangnya. Mereka harus ekspor ke luar negeri. Indonesia ya ini cukup luar biasa.
4 besar loh di dunia untuk emasnya, Cadangan emas, ya produksi emasnya. Tapi kita kekurangan, ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pasca di bulan Oktober, ya Freeport tidak melakukan produksi, kemudian smelter di Gresik kosong, ya inilah tanda tanya besar loh. Kenapa? Ada apa ini? Rupanya di Papua sendiri ada permasalahan tersendiri, ya secara internal. Kemudian informasi bahwa baru akan mulai produksi di bulan April. Oke. Nah, di bulan April berarti masuk ke smelter Gresik itu adalah bulan Mei. Nah, kemudian ada informasi yang tadinya pada saat launching untuk smelter Gresik itu adalah diperkirakan Freeport akan produksi diperkirakan adalah 50 ton, ya kemudian berubah menjadi 25 ton. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah cukup cepat, terutama adalah Pak Purbaya. Dia melakukan pajak pihak luar yang cukup tinggi, sampai 15%. Kenapa? Ini adalah apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini menurut saya cerdas. Beliau langsung mencerna apa yang terjadi di Indonesia. Kekurangan emas di gerai-gerai Antam ini menjadi acuan utama bagi Kementerian Keuangan untuk menahan ya tambang-tambang emas ini keluar. Kemudian yang kedua mengenakan biaya tarif yang cukup besar, sehingga apa? Ini akan menjadi pendapatan negara ya dari emas yang sekarang memang sedang booming. Oke. Itu, Celia. Oke, baik. Mas Elson, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tadi kita ada bicara mengenai inflasi, teori Betul. dan sebagainya. Namun langsung aja pada intinya, saya mewakili para penonton juga pastinya. Oke. Is this the time to buy? Karena sudah naik 2-3 kali lipat. Harus beli sekarang atau tidak? Saya langsung ke Pak Ibrahim. Oh iya, jadi ini juga buat masyarakat di seluruh Indonesia ya, bahwa Trump ini memimpin Amerika itu sampai tahun 2028. Oke. Kemungkinan besar sampai tahun 2028 itu masih akan bergejolak. Pada saat harga, walaupun saat ini harganya lebih tinggi, inilah kesempatan untuk melakukan pembelian. Karena Oke. apa? Masih ada sisa 3 tahun ya. Lagi ya kemungkinan besar kalau seandainya masyarakat mau melakukan investasi ya di logam mulia atau emas perhiasan itu jangka menengah, jangka panjang. Jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek pasti akan pusing. Oke. Ya, tapi kalau jangka menengah, jangka panjang 3 sampai 5 tahun kemungkinan besar ini harga akan terus mengalami lonjakan dan masyarakat akan diuntungkan. Memang di sisi lain pun juga tentang masalah inflasi ya. Oke. Karena kalau inflasi tinggi masyarakat juga mereka berbondong-bondong melakukan pembelian ya terhadap logam mulia maupun emas perhiasan, baik secara fisik maupun emas digital, ini memang sedikit mengganggu juga perekonomian Indonesia. Ya, artinya daya beli masyarakat mengalami penurunan. Akibat apa? Akibat masyarakat ya sebagian ini melakukan pembelian terhadap emas perhiasan atau logam mulia. Berarti kita tangkap intinya harus beli emas begitu. Tapi saya mau ke Pak Kade nih, harus beli emas dan juga harus ditabung selama 3 tahun karena gejolak geopolitik yang begitu, wah luar biasa nih, bikin harga emas kita akan semakin meroket. Tapi kalau dari kelangkaan nih Pak, tadi ada beberapa kelangkaan yang terjadi. Saya juga kesulitan nih untuk beli emas logam mulia, kemudian juga untuk beli emas, ada beberapa emas digital juga kesulitan. Itu gimana Anda menyikapi ini, kelangkaan yang terjadi untuk beli emas? Ya, memang dengan demand di Indonesia yang semakin tinggi gitu ya. Di Indonesia ini ada beberapa produsen emas gitu ya. Memang ada brand-brand tertentu, memang ada kendala di produksi. Tapi kami di Bank Emas Pegadaian, kenapa tetap bisa melayani? Karena memang kami didukung oleh ekosistem dan partner strategis. Kami memiliki anak usaha, Galeri 24 yang memang memproduksi emas. Gitu. Jadi bagaimana Pegadaian menyikapi kelangkaan demand gitu ya, demand yang saat ini semakin meningkat gitu ya. Kami juga memiliki partner-partner strategis, apalagi Pegadaian sudah sebagai bullion bank. Bullion bank di mana memang bisa memiliki partner ataupun mendapat supplier gitu ya dari memang brand-brand yang ada di Indonesia. Brand yang ada di Indonesia tentu yang standar SNI gitu ya, standar SNI. Nah di sini sebenarnya banyak. Kalau kita lihat produksi di Indonesia itu kurang lebih setahun adalah 100 ton. Kalau kita lihat demand, sebenarnya apakah demand di Indonesia 100 ton? Sebenarnya masih mid. Secara matematik sebenarnya harusnya masih mid. Nah untuk itulah kami dengan jangkauan 4.000 outlet, dengan dukungan ekosistem dan partner strategis, kami menawarkan produk gitu ya. Kami menawarkan berbagai produk seperti tabungan emas, kemudian cicil emas yang memang kita bisa lock harga gitu ya, bisa dicicil gitu ya. Nah
tadi sebenarnya pertanyaan tadi menarik, kapan sih waktu terbaik beli emas gitu ya. Oke. Nah ini kalau kita, karena Bank Emas itu memang salah satu tujuannya adalah untuk edukasi gitu ya. Kalau simpelnya gini, kapan terbaik beli emas? Mungkin kemarin, mungkin tahun lalu gitu ya. Pada saat harga masih di bawah gitu ya. Tapi kapan terbaik waktu kedua beli emas? Itu sekarang. Sebenarnya tips beli emas itu ada 3. Satu itu adalah tujuan dari kita investasi. Emas ini adalah safe haven dan juga dana darurat. Nah, kalau kita bisa menentukan sebagai tujuan dari investasi kita, berarti itu yang pertama yang kita harus pegang. Yang kedua adalah harus konsisten gitu ya, harus konsisten. Harga emas naik ataupun turun, kalau memang kita sudah memiliki rencana sebagai dana darurat maupun safe haven atau untuk menjaga aset, nah ini kita konsistensi yang untuk membeli gitu ya. Yang ketiga adalah tentu belilah di tempat yang aman, terpercaya gitu. Nah inilah dengan hadirnya Bank Emas, inilah salah satu alternatif yang untuk membeli emas ataupun melakukan investasi emas. Oke, tapi yang kemudian jadi pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa mengatur keuangan kita dan juga bisa beli emas tapi tidak agresif dan juga konsisten? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Kita sudah di penghujung segmen pemirsa di Indonesia Business Forum kali ini. Saya akan coba tanyakan kepada narasumber kita di saat ini di Indonesia Business Forum. Ini kan waktu terbaik katanya. Kata Pak Kade ini adalah waktu terbaik kedua untuk beli emas. Kira-kira apa Kade? Kalau melihat masyarakat sekarang animo yang begitu tinggi, demand yang begitu tinggi, kita harus seperti apa sih agar tidak agresif untuk membeli emas dan juga nanti tidak semua tabungan mungkin bisa dialihkan semua ke emas, kemudian harus berangsur-angsur seperti apa? Mungkin? Ya, ya ini menarik ya. Jadi memang yang paling penting pertama tadi adalah tentu adalah tujuan keuangan kita gitu ya. Emas itu memang sangat cocok itu untuk jangka panjang, 3 tahun ke atas gitu ya. Kalau saya tarik data nih ya, data kurang lebih 20 tahun. 20 tahun ini mungkin sudah ada beberapa gejolak gitu ya, gejolak politik maupun yang lain gitu ya. Rata-rata kenaikan emas itu kurang lebih adalah hampir 14% per tahunnya ya. Jadi rata, CAGR-nya 14 tahun. Ini menunjukkan apa? Memang emas itu sebagai safe haven gitu ya. Nah, sebenarnya kapan membeli emasnya agar tidak agresif ya? Kembali lagi ke tujuan keuangan tersebut gitu ya. Kalau misalnya beberapa analis maupun financial planner gitu ya menyatakan, mungkin expert-expert di luar, set alokasi mungkin sebelumnya mungkin 3-5 tahun yang lalu emas itu kurang lebih 7-10%. Tapi sekarang itu alokasi untuk emas itu kurang lebih 20-30% untuk di emas. Nah ini bagaimana nanti kita mengatur tujuan keuangan kita, maka dari itu adalah 3 tadi ya. Satu adalah tujuan keuangan kita, kemudian yang kedua konsisten, saya lihat harus konsisten gitu ya. Konsisten beli emas 10.000, 100.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, silahkan gitu ya. Yang ketiga belilah di tempat yang terpercaya itu. Jadi 3 itu yang harus dipegang. 3 itu yang harus dipegang. Saya ke Mas Elson. Mas Elson, saat ini kan ada banyak ya, ada emas fisik, ada emas digital. Kira-kira kita harus beli emas yang mana sih? Khususnya untuk pemula dan juga Gen Z mungkin. Kalau untuk pemula, kalau untuk pemula memang saya sarankan emas digital dulu. Karena kalau misalkan uang jajan kita misalkan, kita bisa sisihkan 100.000 per minggu. Paling tidak kita sudah membangun habitnya dulu. Karena dalam dunia investasi, kalau saya lihat yang paling penting tuh habitnya dulu, kebiasaannya dulu. Karena kalau kita dari kecil sudah biasa, nanti sampai kita dewasa pun kita akan habitnya tetap sama. Dan saya mau bertanya juga nih kalau boleh. Sekarang lagi banyak fenomena orang-orang yang menabung emas perhiasan, mereka mau menjual semuanya untuk di-convert ke logam mulia. Mungkin dari Bapak Ibu ada feedback. Ke Pak Ibrahim mungkin. Terima kasih. Jadi memang sekarang itu orang condong ya, selain logam mulia itu adalah emas perhiasan. Nah emas perhiasan ini kan ada beberapa kadar ya. Ada yang 24 karat, ada yang di bawah 24 karat. Kemudian ada juga yang emas perhiasan yang mereka jual itu hanya ongkos. Ya misal satu contoh, kita di emas 24 karat. 24 karat itu harganya berbeda dengan logam mulia. Tetapi di situ sudah cukup bagus, artinya apa? Sudah cukup tinggi. Kemudian yang kedua, yang di bawah 24 karat ini juga ada emas Itali ya. Emas Itali pun juga harganya di bawah
emas 24 karat, tapi ini jalan mengikuti pasar. Jadi ekonomi global bergejolak, kemudian harga emas dunia naik, rupiah melemah, ini pun juga ikut naik. Kemudian yang ketiga itu ada emas perhiasan yang memang dia nggak hidup. Jadi yang hanya jual belinya hanya ongkosnya saja. Sehingga apa? Banyak masyarakat ya yang kelas-kelas bawah ini mereka lebih condong melakukan pembelian terhadap emas-emas perhiasan yang mereka tidak hidup. Artinya apa? Dia hanya memegang surat, kemudian ongkos pada saat mereka jual, yaitu hanya dipotong dengan ongkos. Nah ini, kalau mau misal kita punya perhiasan kemudian mau membeli logam mulia, ya caranya berarti emas perhiasan itu harus dijual dulu ke toko perhiasan. Karena emas perhiasan itu kan ada surat. Surat itu yang penting. Pada saat surat ini ya kemudian kita jual di toko emas lain, mungkin harganya akan berbeda. Karena apa? Sebenarnya di toko perhiasan itu yang dijual itu sebenarnya adalah surat. Surat ini pada saat mereka beli kemudian mendapatkan surat nanti akan dibentuk ya karena saya sendiri kan sering melihat untuk di toko perhiasan. Jadi misal membeli cincin, kemudian akan dibentuk cincin. Itu berbeda antara toko emas satu dengan toko emas yang lain, itu kode-kodenya beda-beda. Sehingga pada saat nanti mau dijual ya kemudian pasti akan dilihat kodenya dulu di belakangnya di suratnya itu. Oh benar, ini adalah emas perhiasan yang dulu beli dari saya. Nah ini yang menarik. Jadi pada saat kita membeli emas perhiasan di toko A harus dijual di toko A. Tidak boleh di toko B, toko C. Karena apa? Pasti nanti akan dimainkan harganya. Gitu. Itu artinya tepat ya. Kalau kita misalnya jual emas untuk beli logam mulia itu hal yang tepat? Iya. Jadi kalau misal sudah oke ke situ ya barulah sudah menjadikan uang cash baru mereka beli untuk emas digital. Jadi tidak bisa langsung dikonversi dari saya punya perhiasan ya 24 karat kemudian saya ganti dengan logam mulia. Dengan logam mulia pun kalau di emas perhiasan pasti harganya berbeda dengan Pegadaian dan di Gerai Antam. Karena apa? 1 gram itu bisa 3 juta. Kalau di toko perhiasan ya apakah mau ya pembeli itu pasti akan berpikir. Kalau orang-orang yang cerdas ya pasti akan berpikir, pasti akan melihat. Oh emas logam mulia Antam itu hari ini harganya berapa? Oh kenapa di toko perhiasan kok harganya segini? Nah ini yang harus diperhatikan bagi masyarakat, karena masyarakat ini melihat kondisi saat ini yang harga emas terus mengalami kenaikan sehingga mereka itu ini udah nggak ngeliat lagi, udah yang penting saya beli. Gitu, Mbak. Intinya harus jualnya di toko yang sama. Kalau misalnya mau ditukar untuk logam mulia itu bisa saja, tapi harus diuangkan dulu begitu ya. Saya akan ke Prof. Telisa. Prof. Telisa melihat gejolak geopolitik yang tadi sempat kita bahas, Pak Ibrahim juga sempat menitik beratkan bahwa harga emas akan terus bergejolak 3 tahun ke depan. Apa yang harus dilakukan pemerintah dari segi policy? Ya, tentunya pemerintah harus melakukan mitigasi ya terhadap berbagai gejolak geopolitik ini. Nah kalau terkait dengan emas tentunya seperti tadi Pak Kadek sudah sampaikan bahwa kita sangat mendukung adanya bullion bank di Indonesia. Jadi bagaimana bullion bank itu tadi bisa menciptakan juga nanti lapangan kerja, value added, mengurangi ketergantungan kita kepada impor. Karena tadi jangan lupa kan Indonesia itu termasuk 10 besar produsen emas terbesar di dunia seperti itu. Nah kita harus mengembangkan ekosistemnya di Indonesia dan memberikan nilai tambah. Jadi selain tadi kita menikmati sebagai konsumen ada capital gain dari pembelian emas itu sendiri ataupun untuk dana darurat tadi, safe haven dan lain sebagainya, tapi juga dari sisi nilai tambah ekonomi itu juga diharapkan bisa memberi nilai tambah ekonomi. Dan satu lagi adalah bagaimana pemerintah memastikan transaksi emas ini adalah untuk aman. Karena seperti perbankan kan ada LPS-nya. Nah nanti ke depan untuk tabungan-tabungan emas ini siapa yang bertanggung jawab in case misalkan ada systemic risk dan lain sebagainya. Itu tetap harus ada mitigasinya. Nah makanya salah satu PR itu ya kita sering berdiskusi juga ya dengan berbagai stakeholder termasuk Pak Kadi juga dari Pegadaian bahwa kita itu harus punya lembaga yang menjamin bagaimana transaksi termasuk juga memastikan keasliannya. Karena kita tahu banyak juga ya penipuan-penipuan terkait dengan emas ini memastikan keasliannya, karatnya agar transaksi emas ini berlangsung secara baik seperti itu. Dan tadi supply di domestik juga bagaimana memastikan supply terkait dengan adanya pajak luar sebetulnya itu bagus juga untuk memastikan bahwa supply di domestik itu juga terjaga. Artinya perlu ada penjamin untuk melindungi konsumen untuk yang suka beli emas. Khususnya hari ini mungkin Anda bisa beli emas tapi jangan agresif. Terima kasih narasumber kita pada hari ini yang sudah hadir. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di Indonesia Business Forum. Demikian Indonesia Business Forum. Terima kasih. Sampai jumpa.